Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Asri Putri, guru SMP Negeri 2 Cibitung, calon guru penggerak angkatan pertama dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Tentunya ilmu-ilmu baru, hal-hal baik yang saya dapatkan dalam program guru penggerak, khususnya pada materi yang baru saja saya selesaikan pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, akan saya transfer kepada rekan-rekan di sekolah saya. Hal-hal baik tersebut tidak akan saya nikmati sendirian, tetapi saya akan mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah saya, sehingga lingkungan sekolah saya nantinya akan merasakan pula manfaatnya. Hal pertama yang akan saya lakukan, tentunya saya akan menerapkan terlebih dahulu pada diri saya sendiri. Secara individu maupun secara profesional, ketika saya di dalam kelas menghadapi murid-murid saya menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian, tentunya saya akan mengkoordinasikan kepada kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan di sekolah yang akan membantu saya, yang akan memfasilitasi saya agar ilmu saya dapat tertransfer dengan baik kepada rekan-rekan di sekolah saya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mensosialisasikan. Mensosialisasikan di sini saya akan lakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu sosialisasi sunyi senyap. Maksudnya adalah sosialisasi yang saya lakukan dengan memberi contoh terlebih dahulu. Dengan membiarkan rekan-rekan saya mengamati, memperhatikan apa yang sedang saya lakukan, sehingga mereka tertarik dan timbul rasa ingin tahu. Sehingga muncul kemudian percakapan-percakapan santai mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sosialisasi yang kedua yang saya akan lakukan selain sunyi senyap adalah sosialisasi secara resmi, yaitu sosialisasi yang saya lakukan pada ruang-ruang rapat. Kemudian yang keempat adalah pengimbasan. Pengimbasan secara masif akan saya lakukan dengan cara memberikan materi tersebut atau informasi mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada komunitas praktisi yang kami miliki di sekolah. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang saya akan lakukan adalah melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Karena di dalam 9 langkah pengambilan keputusan ini terdapat paradigma berpikir dan juga prinsip-prinsip berpikir bagaimana mengambil keputusan yang efektif, yang tidak membahayakan dan tidak merugikan orang lain. 9 langkah tersebut dimulai dari langkah pertama, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Pada tahapan ini yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan dengan baik, alih-alih mengambil keputusan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam permasalahan tersebut. Setelah melakukan identifikasi, kemudian saya menyaring masalahnya. Apakah masalah ini berhubungan dengan aspek moral yang berarti masuk ke dalam dilema etika, ataukah hanya sekedar sopan santun dan norma sosial? Langkah kedua yang akan saya lakukan adalah menentukan siapa yang terlibat. Pada tahapan ini, saya akan mengobservasi siapa yang memiliki masalah. Apakah ini dilema saya atau bukan dilema saya? Seharusnya ketika ini adalah dilema etika, maka siapapun walaupun bukan masalahnya akan terpanggil secara moral. Kemudian pada tahapan ketiga adalah mengumpulkan data yang relevan. Pada pengumpulan data yang relevan, akan saya kumpulkan datanya secara lengkap
dan secara detail, agar proses analisa yang dilakukan pada 9 langkah ini hasilnya adalah cermat. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Pada langkah yang keempat ini adalah kunci dalam kita menghadapi sebuah masalah untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk ke dalam dilema etika ataukah pujukan moral. Karena ketika kita meneliti pada uji pertama, yaitu uji legal, kita menemukan bahwa ini bukan benar versus benar, tetapi benar versus salah, maka pilihannya bukan lagi terhadap moral, tapi pilihannya adalah patuh hukum atau tidak patuh hukum. Kedua, uji regulasi atau standar profesional. Ini kaitannya terhadap peraturan kode etik. Memang tidak melanggar hukum, tapi secara profesional akan ada perubahan terhadap cara pandang rekan sekerja kita terhadap kita. Kemudian uji intuisi. Kita uji secara perasaan. Apakah secara perasaan ada yang salah dengan masalah ini? Apakah ada yang terlanggar dalam permasalahan ini? Kemudian uji halaman depan koran. Ketika permasalahan ini dibawa ke ranah publik, yang mana permasalahan pribadi yang menyangkut orang lain dan membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, maka disinilah terdapat dilema etika. Pada tahapan uji panutan idola, kita membayangkan, memposisikan apa yang dilakukan oleh idola kita, oleh panutan kita ketika menghadapi permasalahan seperti yang sedang kita hadapi. Langkah berikutnya yaitu step kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi ketika di tahapan 4 sudah lolos, artinya memang benar versus benar, bukan benar versus salah, tidak ada hukum yang dilanggar di tahapan yang keempat, artinya sedang kita hadapi adalah dilema etika. Dan pada tahap kelima, maka kita melanjutkan ke pengujian paradigma benar lawan benar. Apa dua nilai yang sama-sama benar namun saling bertentangan yang sedang kita hadapi dan membuat kita masuk ke dalam dilema etika? Secara umum, ada beberapa pola, moda, atau paradigma dalam menghadapi situasi dilema etika. Antara lain, yang pertama adalah individu versus masyarakat atau individu versus community. Yang kedua, rasa keadilan versus rasa kasihan, justice versus mercy. Yang ketiga, kejujuran versus kesetiaan, truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek versus jangka panjang, short term versus long term. Ini adalah 4 kategori paradigma berpikir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Setelah itu kita masuk ke tahapan yang ke-6, yaitu melakukan prinsip resolusi. Pada tahapan melakukan prinsip resolusi, ada 3 proses berpikir yang dapat dilakukan oleh orang yang sedang mengambil sebuah keputusan. Ada 3 prinsip yang paling sering dikenali dan digunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang sulit untuk ditentukan. Yang pertama adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Untuk berpikir berbasis hasil akhir, di sini si pengambil keputusan akan memikirkan hasil akhirnya, di mana hasil akhir tersebut tidak membahayakan dan tidak merugikan orang lain dan merupakan hasil terbaik yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Pada tahapan ini, si penentu atau pengambil keputusan akan mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Pada tahapan ini, si penentu keputusan atau kebijakan akan memikirkan apa yang paling ia harapkan orang lain lakukan kepada ia ketika dalam posisi seperti permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Tahapan berikutnya yaitu tahapan ke-7. Pada tahapan ke-7 yaitu investigasi opsi dilema. Dalam tahapan ini,
Diharapkan timbul kreativitas dengan cara mencari opsi di antara dua opsi yang ada, sehingga hal yang tidak terpikirkan merupakan sebuah solusi atau jalan keluar kemudian menjadi ada dikarenakan kita melakukan investigasi opsi trilema, hingga pada akhirnya kita dapat mengambil sebuah keputusan yang merupakan penyelesaian yang sangat kreatif. Kemudian tahapan yang ke-8 adalah membuat keputusan. Pada saat membuat keputusan, di sini harus berani memiliki keberanian secara moral untuk menentukan hasil akhirnya setelah kita melakukan langkah-langkah pengujian mengenai permasalahan dilema etika yang sedang kita hadapi. Kemudian pada tahapan yang terakhir, yaitu pada tahap ke-9, ini kita melihat lagi keputusan yang telah kita buat dan merefleksikannya lagi. Apakah keputusan ini sudah paling tepat dan efektif? Jika memang iya, maka ini bisa menjadi sebuah acuan untuk di kemudian hari ketika kita menghadapi permasalahan yang sama. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Rencana penerapan yang saya akan lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan pada LMS, diberi waktu selama 4 minggu. Pada minggu pertama, saya akan melakukan praktik pengambilan keputusan ketika saya menghadapi sebuah dilema atau permasalahan, yakni adalah dilema etika, terhadap diri saya sendiri dulu. Kemudian ketika sudah berhasil, saya akan membawa tahapan pengujian ini kepada ruang kelas saya, di mana saya di situ menjadi pemimpin pembelajarannya. Kemudian pada minggu kedua, saya akan mengkoordinasikannya kembali dengan kepala sekolah agar dapat difasilitasi untuk mentransfer apa yang sudah saya lakukan, praktik-praktik baik atau best practice yang sudah saya lakukan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian pada minggu ketiga, mengimbaskan kepada kolega. Mengimbaskan kepada kolega ini bisa secara sunyi senyap tadi atau secara masif dilakukan, yaitu dengan mengimbaskan ke komunitas pada minggu keempat. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak bisa sendirian, tetap membutuhkan saran dan pendapat dari orang lain. Orang yang pertama tentunya saya akan minta bantuan untuk berdiskusi, minta sarannya adalah kepala sekolah. Kemudian tim manajemen sekolah. Dalam hal ini karena saya sendiri adalah kurikulum, saya akan berbicara dengan kawan-kawan saya lainnya seperti dari humas, kesiswaan untuk mencari solusi dari dilema etika yang sedang saya hadapi. Apakah sudah efektif atau tidak? Kemudian rekan sejawat. Rekan sejawat ini bisa sesama level yang mengajar saya di kelas 8 atau rekan sejawat lainnya di sekolah saya atau bahkan rekan sejawat di luar sekolah saya. Kemudian yang keempat adalah pendamping, tentunya dalam hal ini adalah pendamping CGP yang sudah sangat luar biasa membimbing kami, dan kepada keluarga yang tentunya orang yang tidak memiliki kepentingan apapun ketika kita mengajak diskusi adalah keluarga. Jadi jawabannya sangat netral dan jauh dari kepentingan politik apapun. Kemudian pada akhirnya ketika 9 langkah tadi telah kita lakukan, artinya di dalam 9 langkah tadi kita sudah memasukkan paradigma berpikir apa yang kita tentukan dalam melakukan sebuah pilihan terhadap dilema etika yang sedang kita hadapi, dan juga kita telah melakukan proses berpikir berbasis apa dalam menentukan keputusan itu. Apakah hasil akhir, apakah peraturan, atau apakah rasa peduli. Ketika keputusan yang kita buat sudah dilakukan screening melalui 9 langkah tadi, maka 100% keputusan yang kita hasilkan insya Allah tidak membahayakan, 100% tidak akan merugikan orang lain atau pihak manapun, sehingga 100% nanti keputusannya adalah keputusan yang tepat dan sangat efektif.
Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi demonstrasi kontekstual dari saya mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.